Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Matik, apa kabar nih? Semoga baik semua ya. Kembali lagi di podcast Talk with Alumni. Kita udah ngundang nih alumni kecenya, tapi sebelum perkenalan dengan alumninya, aku mau memperkenalkan diri aku dulu nih. Aku Alia dari Matematika 2020 dan juga staf dari Divisi Hubungan Masyarakat atau Humas dari Himatika Unsud. Nah, siapa ya kira-kira alumninya? Langsung aja deh ya. Kita undang ini dia, Kak Arif. Assalamualaikum Kak Arif. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana kabarnya? Baik-baik juga kan semuanya? Alhamdulillah Kak, baik. Semoga teman-teman juga baik ya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan seputar podcast nih, boleh dong Kak perkenalan diri Kakak biar pada tahu nih siapa sih Kakak kece ini. Yuk Kak, perkenalkan. Oke, jadi nama lengkap saya itu Arif Rizky Masardi. Saya dulu lulusan dari SMA Negeri 16 Surabaya ya. Aslinya lahir Purwokerto tapi ikut tugas sama orang tua di Surabaya sampai SMA gitu. Saya lulusan angkatan 2001 matematika, kemudian saya lulus di 2005. Saat ini saya bekerja sebagai General Manager di Detik Network, perusahaan yang bergerak di digital media antara lain detik.com, cnnindonesia.com, cnbcindonesia.com, insertlife.com, hibuda.com, apalagi ya, pimaldaily.com dan beautynesia.id. Wah, keren banget ya Kak. Oh iya, Kakak dulu waktu masuk prodi matematika sebenarnya itu ada motivasi tersendiri atau sebenarnya disuruh orang tua atau gimana Kak sampai Kakak mau milih prodi matematika di Unsut ini? Jadi sebenarnya saya dulu itu di UMPTN ambil yang IPC ya. Saya nggak tahu nih sekarang masih ada IPC atau enggak. Jadi IPA sama IPS. Jadi pilihannya ada 3. Pilihan pertama saya itu matematika, yang kedua akuntansi, yang ketiga manajemen gitu. Jadi matematikanya 1, ekonominya 2, dan alhamdulillahnya yang yang kepilih di matematika Unsud gitu. Jadi kalau motivasi sebenarnya ya karena saya senang hitung-hitungan aja ya. Jadi pilihannya yang pertama ya matematika, yang kedua ekonomi. Nggak ada motivasi yang lain sih sebenarnya, ya itu aja karena saya suka hitung-hitungan aja sih. Oh, jadi karena Kakak suka hitung-hitungan ya Kak, makanya Kakak masuk matik ya Kak. Terus selama masa kuliah ini nih Kak, gimana sih kehidupan Kakak di kampus? Soalnya kan sekarang online ya Kak karena pandemi nih. Jadi aku belum pernah ngerasain nih Kak kehidupan kampus sebenarnya seperti apa. Boleh dong Kak biar yang mahasiswa-mahasiswa online ini tuh bisa tahu nih kehidupan kampus tuh kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya dulu waktu sebelum masuk ke matematika awal-awal ya, kita mikirnya kalau matematika itu cuma ngitung aja gitu ya. Ternyata setelah masuk enggak gitu. eh, Mikir juga gitu kan, menganalisa juga gitu. Jadi matematika sebenarnya bukan hitungan aja. Nah itu yang waktu udah di semester 2 itu udah mulai berubah ya pola pikirnya. Banyak ternyata yang selama ini kita menganggap bahwa matematika itu pasti hitung-hitungan aja, ternyata enggak gitu. Masih ada hal-hal lain yang terkait dengan matematika gitu. Nah, eh, kalau kuliah dulu sebenarnya kita karena dulu kan offline ya, nggak seperti yang sekarang. Jadi berangkat pagi, kemudian kuliah, ngerjain tugas, kemudian ada praktikum ya kan. Praktikumnya kalau di awal-awal kan ada kimia, ada fisika gitu. Kemudian ada praktikum matematika, terus kuliah sampai sore ngerjain tugas ke perpus kan, seperti itu ya. Ya selama ada pandemi ini ya pasti berubah ya, online lebih banyak dilakukan, jadinya banyak hal yang memang secara bersosialisasi juga berkurang ya dibandingkan yang
dulu kita masih bisa offline ketemu sama teman, ngobrol, pulang dari kuliah bisa mampir ke kosan teman atau di kampus ngobrol sampai sore gitu. Sekarang nggak bisa, jadi ya ada plus minusnya sih memang. Wah, kelihatannya asik ya Kak. Jadi kita nggak melulu belajar, tapi bisa ngobrol sama teman-teman secara langsung ya. Duh, jadi nggak sabar nih offline. Teman-teman doain dong pandemi, semoga pandeminya kelar biar kita bisa offline ya. Oh iya Kak, waktu semasa kuliah Kakak ikut organisasi nggak Kak? Atau mungkin beberapa nih Kakak banyak organisasinya apa aja tuh Kak kira-kira? Iya, saya jadi waktu kuliah itu jadi pengurus di Himatika ya, Himpunan Mahasiswa Matematika. Boleh ceritain nggak Kak ke Sobat Matik dulu semasa Kakak jadi organisator tuh gimana atau capek-capeknya gimana gitu Kak? Jadi masa kuliah sambil berorganisasi waktu itu memang eh, bisa dibilang fun ya buat buat saya pribadi gitu ya. Kenapa fun gitu ya? Karena eh, dengan saya ikut organisasi, saya belajar bersosialisasi dengan orang lain, kemudian saya belajar bagaimana bisa mengatur suatu organisasi, mengatur suatu rencana, dan kemudian bisa mengimplementasikannya, melaksanakannya, gitu kan, secara tim. eh, Gimana caranya saya bisa menurunkan ego pribadi ketika berhadapan dengan tim yang memiliki pemikiran, memiliki ide yang berbeda-beda gitu. Itu buat saya itu sesuatu yang eh, excited banget gitu ya. Jadi masa-masa waktu kuliah terus masih berorganisasi buat saya itu nggak nggak bisa diganti dengan sesuatu yang lain gitu. Karena kita kuliah tuh bukan hanya mencari kuliahnya saja gitu, mencari ilmunya, tapi kita sebagai mahasiswa juga harus ada satu nilai lebih buat diri kita sendiri ketika nanti kita sudah eh, keluar, ketika kita sudah lulus dari perkuliahan gitu ya. Kita akan terjun di masyarakat, yang mana kalau kita masuk ke dalam suatu organisasi, eh, hal itu menjadi satu titik titik lebih buat kita yang memang sudah berorganisasi, sudah tahu segala seluk-beluk organisasi itu seperti apa. Jadi nggak kaget nanti ketika kita sudah bermasyarakat atau bekerja di lingkungan yang lebih besar lagi dibandingkan saat kuliah. Iya, betul banget Kak. Jadi kita kuliah juga nambah pengalaman gitu kan ya. Nah, kan kita udah bahas nih tentang perkuliahan. Boleh dong Kakak cerita nih perasaan Kakak udah lulus dari Unsud gimana gitu. Terus Kakak ada kepikiran gak sih buat ngambil S2? Iya pastinya lah, dulu selesai S1 pengennya mau langsung ngambil S2 gitu ya. Sampai sekarang pun saya juga kadang iseng-iseng tuh ngeliat di universitas ini S2-nya apa aja, terus biaya kuliahnya berapa gitu. Tapi memang dengan kondisi pekerjaan saya saat ini yang memang waktunya sangat sempit gitu ya. Dan kalau dikejar sambil ngambil S2 mungkin agak keteteran gitu ya. Tapi pastilah kepikiran untuk ngelanjutin lagi ke S2. Oke, berarti itu masih menjadi harapan Kak Arif ya untuk lanjut S2. Oke, mungkin kita next aja ya Kak. Sebelum kerja di Detik Network nih, Kakak kerja di mana Kak? Terus Kakak tuh kepikiran untuk bekerja tuh dari semester berapa Kak? Mungkin udah dari semester 3 Kakak udah kepikiran kerja atau mungkin pas lulus Kakak baru kepikiran kerja? Saya lulus di 2005, kemudian saya mulai bekerja di 2007. Jadi 2005 sampai 2007 saya ada usaha sendiri ya, di rumah, terus ya kerja macam-macam lah gitu. Nah 2007 saya ke Jakarta untuk kerja di Trans 7, terus sampai sekitar 6-7 tahun di Trans 7. Kemudian saya 2014 saya di detik.com sampai dengan sekarang gitu. Untuk kepikiran kerjaan sih sebenarnya mulai dari kita ngerjain skripsi itu udah mulai mikirin pengen kerja di sini, pengen kerja di situ gitu ya. Udah ada rencana-rencana gitu. Tapi memang
begitu dapat kerja di TV yang jauh dari plan saya sebelumnya, ya ya udah nggak apa-apa, saya jalanin aja, siapa tahu nanti bisa cocok gitu kan. Dan alhamdulillahnya ya cocok, terus kerja di media gitu sampai dengan sekarang, berpindah aja dari TV ke digital. Oh, berarti masih satu lingkup gitu lah ya kak ya. Nah kan sekarang kakak kerjanya di Detik Network ya kak. Stepnya tuh gimana sih kak? Dari kakak melamar sampai kakak keterima, itu keterampilan apa aja sih kak yang harus dimiliki sama pelamar? Siapa tahu nih mahasiswa ada yang mau melamar ke Detik Network. Jadi Detik Network ini kan media digital ya. Jadi dengan background saya yang matematika, jadi waktu itu ketika saya ngelamar ini, saya belajar dulu nih terkait bahasa pemrograman, kemudian digital itu apa aja sih yang sedang dibutuhkan, basic-basicnya apa gitu, bahasa pemrograman, eh, ya segala macam lah terkait digital gitu. Jadi eh, dengan dengan melakukan riset sendiri, kemudian dengan coba-coba, cari baca-baca di internet, akhirnya saya memberanikan diri untuk melamar. Pastinya ya waktu pertama kali masuk ya agak agak kaget juga gini, kok nggak seperti yang saya pelajari selama ini gitu kan. Jadi akhirnya dengan menyesuaikan keadaan, menyesuaikan kondisi pekerjaan, harus dengan pembelajaran otodidak gitu ya, cari-cari materinya segala macam, ya akhirnya bisa sampai di posisi sekarang. Itu udah alhamdulillah banget gitu. Wih, keren banget nih. Mungkin teman-teman nanti bisa nih memperdalam tentang pemrograman biar ada peluang kerja seperti Kak Arif. Betul ya Kak ya? Sebelum ditutup nih Kak, boleh dong Kakak berikan pesan dan motivasi buat para teman-teman mahasiswa yang sedang mendengarkan podcast ini. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah ataupun yang sudah di tahap akhir ya, yang sudah mulai memikirkan pekerjaan, itu saya berpesan teman-teman, belajarlah dengan baik, dapatlah atau kejarlah nilai sebaik mungkin. Memang nilai itu tidak menjadi dasar utama dalam kita mendapatkan pekerjaan, tapi paling tidak dengan nilai tersebut akan menjadi suatu dasar kita ketika kita mulai mencari pekerjaan apa yang cocok dengan diri kita gitu ya. Kalau nilainya bagus, kita mempunyai kepercayaan diri, bisa bersaing dengan kandidat-kandidat yang lain. Kemudian jangan pernah lelah untuk mencoba atau belajar sesuatu yang baru, karena sesuatu yang baru itu bisa bisa jadi akan menjadi sesuatu yang hal yang utama buat teman-teman gitu ya. Kalau ada yang baru, pelajari, apa yang baru pelajari, kemudian ketika dicoba salah, ulangi lagi sampai mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, kan teman-teman juga ada himatika. Buat teman-teman matematika, ikutlah berorganisasi apapun itu, bukan cuma himatika. Mungkin ada UKM di kemahasiswaan, ikutlah, karena dengan ikut UKM, ikut himpunan, teman-teman belajar bersosialisasi, seperti yang saya bilang tadi, bersosialisasi, kemudian gimana cara menghadapi masalah ketika bertemu dengan orang banyak, karena hal itu amat sangat dibutuhkan nanti ketika teman-teman udah mulai bekerja dengan segala rupa atau segala macam masalah, problema orang-orang yang menjadi rekan tim kita nanti gitu. Gitu aja dari saya. Terima kasih, selamat berjuang, selamat mencoba atau menempuh sesuatu yang menjadi cita-cita kalian semua di masa depan. Sukses selalu dan jaga kesehatan ya. Wah, terima kasih juga nih untuk Kak Arif yang sudah meluangkan waktu di podcast kami. Gimana nih teman-teman pengalaman Kak Arif? Keren banget kan? Semoga pengalaman Kak Arif ini dapat menambah inspiring ya bagi teman-teman yang mendengarkan. Demikian podcast dari kami. See you di next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.